Elshinta News and Talk. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik SD yang meminta maaf sembari menangis atas munculnya kasus keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG di berbagai wilayah di Indonesia. Nanik turut mengakui kesalahan BGN atas meningkatnya kasus keracunan. Namun Nanik menyatakan bahwa BGN selaku pelaksana akan memperbaiki program MBG secara menyeluruh dan meminta masyarakat untuk mengawasi SPPG di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden M. Kodari menyebut kasus keracunan MBG ini sudah mencapai 5.000 korban. Bagaimana seharusnya langkah efektif pemerintah untuk mengatasi keracunan ini? Kami terhubung dengan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, Irma Suryani Caniago. Elshinta News and Talk. Baik Bu Irma, sebelum kita berbincang ya, kita juga akan menyimak dulu nih terkait dengan statement dari Wakil Kepala BGN Nanik SD yang. Jadi sekali lagi, ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas nama BGN. Dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Akan membuka 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat itu sekali. Kami mohon untuk semua. Untuk para bupati, wakil bupati, kepada para kepala daerah, Pak Gubernur semuanya, Kodim, Polres semuanya, mohon dibantu, tolong diawasi dapur kami semua yang ada dimanapun. Kami tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Bu Irma, Wakil Kepala BGN ini, kita sudah mendengarkan ya tadi perkataan dari Wakil Kepala BGN Nanik SD yang juga sempat menangis akibat keracunan yang terjadi. Ini apakah memang kasus keracunan MBG ini sudah separah itu, Ibu Irma? Saya kira satu anak pun yang kemudian menjadi korban dari keracunan MBG tentu kita harus prihatin. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Nani SD yang ini kan baru ya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Nah, Ibu Nani juga harus tahu bahwa sesungguhnya masalah-masalah ini terjadi akibat banyaknya kuota dapur fiktif ya. Kuota ya yang saya bilang bukan dapur, tapi kuota dapur fiktif. Sehingga mohon maaf disinyalir kemudian dapur-dapur ini justru, mohon maaf sekali lagi saya bilang, diperjualbelikan oleh oknum-oknum. Sehingga memang akhirnya vendor-vendor yang menjadi bagian dari MBG ini justru orang-orang yang memang tidak berkualitas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang harus diperbaiki adalah SDM juga. SDM di BGN yang ada di semua SPPG ada 3 orang. Nah, harusnya mereka adalah orang-orang yang profesional, ya, orang-orang yang mengerti tupoksinya, tanggung jawabnya. Nah, kalau misalnya mereka bertiga ini yang ada di setiap SPPG yang dikontrak langsung oleh BGN ini menjalankan fungsinya dengan baik, saya yakin nggak mungkin barang basi, barang yang tidak berkualitas itu bisa keluar dari SPPG. Itu sudah protap, itu sudah SOP-nya, nggak mungkin itu keluar dari SPPG. Ya kan mereka harus cek dulu ketika keluar dari SPPG itu mereka harus cek. Kan misalnya dicium aja ada bau misalnya, kemudian dicek juga dulu kualitasnya. Jangankan bicara gizi, masa iya ada, mohon maaf ya, yang namanya bakso yang kiloan-kiloan itu masuk menjadi menu MBG misalnya. Kemudian ada burger yang kita tahu slice dagingnya itu juga dari impor misalnya. Kemudian ada spaghetti yang kita nggak tahu juga itu sausnya saus yang memang keluaran pabrik yang berkualitas atau enggak juga kita nggak paham.
yang diberikannya. Dan yang begini-begini kan harusnya menjadi tanggung jawab 3 orang yang ada di SPPG, yang itu adalah SDM yang dikontrak BGN. Kalau 3 orang ini bekerja sesuai tupoksinya dan bertanggung jawab, saya kok yakin ya nggak akan terjadi hal-hal seperti ini. Bu Irma, memang ada temuan ya terkait dengan sebelumnya terkait dengan yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Irma. Apakah ada temuan memang terkait dengan jual beli kuota dapur fiktif? Ini di mana, Ibu? Ada, di banyak tempat ada disinyalir seperti itu. Karena begini, indikasinya gini loh ya, ada di satu kabupaten misalnya, di kabupaten itu harusnya ada 30 SPPG. Tapi yang berdiri baru 3 SPPG. Nah, ketika ada yang ingin mendaftar, itu mental, nggak bisa masuk. Dan sudah disampaikan, informasi yang tersampaikan itu adalah kuota sudah penuh. Padahal yang namanya dapurnya aja belum ada, kemudian hantu blaunya juga nggak kelihatan gitu. Di mana titiknya kita juga nggak ada yang tahu. Tapi kok tiba-tiba dikatakan bahwa kuotanya penuh. Jadi rupanya ada oknum-oknum yang sengaja mendaftar, mengkooptasi ya, dia mendaftar beberapa, dia bikin banyak yayasan, kemudian dia mendaftar. Sehingga kuotanya habis penuh. Gitu loh Mbak. Kemudian kuotanya habis penuh, tapi dapurnya nggak ada. Dan itu yang menyebabkan kemudian banyak masyarakat yang mau join menjadi SPPG yang mungkin menurut saya juga berkualitas, karena kan memang syaratnya mereka harus punya dapur dulu mestinya. Tapi ini nggak ada dapur, tiba-tiba disetujui gitu, sehingga kuotanya sudah penuh. Orang lain yang punya kapasitas, punya kualitas, punya finansial yang bagus nggak bisa masuk. Dan yang begini-begini kan harusnya dibenerin gitu loh. Tapi kemarin ketika kita memanggil Kepala BGN di kira-kira RDP 2 sebulan yang lalu, beliau sudah menyampaikan kepada kami di Komisi 9, ada sekitar 5.000-an SPPG fiktif itu, bukan SPPG fiktif ya, kuota SPPG fiktif itu sudah di drop. Karena memang nggak ada dapurnya, mereka cuma daftar tapi dapurnya nggak ada. Nah, disinyalir dan patut diduga bahwa ini akan diperjualbelikan gitu loh. Kalau terkait dengan juga. Baik. Berarti terkait dengan orang yang tidak profesional ya, tadi sempat disampaikan 3 orang inti sebenarnya ya dalam SPPG. Betul. Ini berarti memang ada temuan tidak profesional atau bagaimana Ibu Irma? Ya jelas tidak profesional Mbak. Kalau mereka profesional, makanan yang akan terdistribusikan keluar dari dapur itu kalau dia dalam kondisi bau, dalam kondisi basi, nggak boleh keluar dari dapur harusnya. Itu sudah menjadi protap dan tanggung jawab. Nggak boleh keluar dari dapur kalau dicium aja udah bau gitu ya. Nggak mungkin lah itu bisa terdistribusikan kalau mereka kontrol. Sebelum barang ini keluar dari dapur, mereka melakukan kontrol, ahli gizinya ada di situ, kemudian melakukan kontrol juga, nggak mungkin keluar. Kalau menurut saya seperti itu, karena saya pernah juga punya catering, dan saya tahu persis bagaimana caranya agar barang yang terdistribusikan itu tidak basi. Kan harus ada orang yang harus mengontrol makanan itu ketika akan keluar dari dapur. Itu harus ada, wajib. Kan seperti itu, Mbak. Berarti sampai sekarang, saya juga, ya. Silakan dilanjutkan. Saya juga melihat Karek. Karek ini ketua regional dapur di setiap provinsi itu juga, mohon maaf aja, banyak juga yang menginformasikan bahwa bermain juga gitu ya. Contoh begini lagi, satu lagi yang saya juga nggak setuju dengan misalnya yang disampaikan Kodari, harus ada sertifikasi higienis dan satu lagi untuk untuk air bersih. Nah, saya nggak mau lagi bermain dengan sertifikasi. Kita sudah banyak lihat bahwa sertifikasi seperti itu justru malah diperjualbelikan, malah menjadi lapangan kerja untuk orang melakukan korupsi di situ. Nah, yang harus dilakukan adalah BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ya, untuk mengecek semua dapur-dapur apakah sanitasinya udah betul, ya, apakah kemudian tempat penyimpanan pangannya yang basah dan yang kering sudah betul,
Nah, kemudian BP POM masuk ke sana bekerja sama dengan BGN. Apakah pangan-pangan yang ada di dalam dapur itu merupakan pangan aman? Kan seperti itu. Itu yang penting dilakukan oleh BGN. Jadi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas kesehatan, juga bekerja sama dengan BP POM. Nah, kesehatan terkait dengan sanitasi dan higienis. Kemudian BP POM-nya terkait dengan pangan aman. Nah, kalau itu dilakukan kerjasama koordinasi secara efektif, saya kira akan jauh sekali ya nih hasilnya yang akan menjadi target BGN ini. Tapi saat ini BGN juga sudah itu loh Bu, sampai saat ini BGN juga sudah menyiapkan tim investigasi ya yang melibatkan beberapa instansi yang tadi Bu Irma sebut tadi. Tapi akan memang itu pun karena kami di Komisi 9 ketika RDP sudah menyampaikan itu kepada BGN. Sebelumnya kan nggak ada. Kami yang mengusulkan itu kepada BGN. Dan yang kedua, kami juga mengatakan kepada BGN untuk bisa bekerja sama dengan aparat keamanan. Karena bisa saja kejadian-kejadian seperti ini, mohon maaf ya, bukan berarti meremehkan, tapi bisa juga mungkin karena persaingan bisnis gitu kan. Kemudian ada juga, mohon maaf, mungkin saja ada sabotase. Tapi ada juga kemungkinan memang SPPG-nya nggak berkualitas. SPPG-nya nggak berkualitas, kemudian dapurnya tidak sesuai standar, ya. Orang-orang yang bekerja di sana juga bukan orang-orang yang biasa bekerja di dunia permakanan, misalnya seperti itu. Pasti acak-acakan. Kenapa? Karena yang terdistribusikan tuh antara 1.000 sampai 3.000 porsi. Masaknya misalnya jam 7 malam sampai misalnya sampai jam 11 misalnya. Kemudian dimakan di besok siangnya. Ya jelas saja makanan itu nggak akan fresh, Mbak. Harusnya mereka masak itu di atas jam 1 malam. Ya, untuk dimakan besok siang. Kalau itu yang dilakukan, saya kira itu bisa membuat makanan tetap fresh. Dan kemudian SPPG juga harus punya tempat penyimpanan, itu yang saya bilang tadi, makanan kering dan makanan basah. Jadi nggak mungkin makanan itu tiba-tiba mengandung belatung dan lain sebagainya. Coba bayangin kalau misalnya ada ikan ataupun daging ditempatkan di tempat penyimpanan kering, ya, bukan di tempat penyimpanan basah, di chiller dan sebagainya, ya jelas aja itu menjadi masalah. Kemudian bau, yang kemudian ada banyak bakteri yang menempel di sana. Masaknya juga mungkin karena terlalu terburu-buru, nggak terlalu mateng dan lain sebagainya. Banyak masalah yang akan terjadi. Makanya saya bilang, orang yang diposisikan di SPPG yang 3 orang itu benar-benar orang yang harus berkualitas dan memang sesuai dengan tupoksinya. Saya kira itu, Mbak. Bu Irma, kalau kita bicara terkait dengan tim inti yang bekerja untuk SPPG, apakah memang sebelumnya proses rekrutmen itu tidak adanya pengawasan yang ketat? Ya, makanya saya bilang kalau ada rekrutmen begitu, harusnya rekrutmen itu melibatkan dilakukan secara clear, terbuka, ya. Yang melakukan harusnya misalnya harus ada tim dari tim dari Kementerian Kesehatan yang ikut melakukan tes untuk rekrutmen pegawai yang 3 tadi, kecuali dia orang keuangan, ya. Yang ada orang 1 yang keuangan, kemudian ada ahli gizi dan lain sebagainya itu. Dan 3 orang ini harusnya benar-benar dites sesuai dengan fungsi profesional yang memang bisa dipertanggungjawabkan menjadi bagian dari yang mempertanggungjawabkan SPPG tersebut, gitu. Bu Irma, gitu, ini ya kami panggil pendengar dulu ya. Bagi pendengar yang ingin ikut bergabung dalam pembicaraan kita kali ini terkait dengan berbagai persoalan makan bergizi gratis ya, Anda bisa menelpon kami di 021-586-9000 atau melalui WhatsApp dan juga SMS di 081-180-6543. Dan juga Anda bisa mention kepada kami di @radio_elsinta. Kami bacakan beberapa komentar yang masuk kepada kami dari WhatsApp Bu Irma. Makan bergizi gratis ini bisa jadi ladang korupsi bagi para pejabat serakah di negeri ini ya. Dan lebih baik program itu diganti saja. Kemudian tadi disampaikan oleh Kang Tesi dari Banten. Kemudian dari Bu Dewi mengatakan MBG ini tidak mampu mengelola
MBG jika tidak mampu mengelola, mending pesan di rumah makan Padang saja yang jelas masakannya enak dan juga bergizi, tidak beracun. Belum pernah didengarkan makan nasi Padang keracunan. Uang dari MBG ini kebanyakan mungkin ditilap ya. Makanya makanan yang disajikan beracun karena bahannya dipakai kualitasnya rendah, sebab harga yang diberi ke cateringnya murah karena sudah dipotong sana sini. Kemudian satu lagi dari Pak Anton di Bekasi mengatakan, yang sudah keracunan terlebih dahulu itu adalah kami para pedagang makanan di depan sekolahan dan dalam sekolahan. Semenjak ada MBG, pendapatan kami tiap hari langsung drop menurun. Kalau saya jualan ayam goreng fried chicken tiap hari di depan sekolahan, semenjak ada MBG harga ayam naik drastis. Yang biasa beli tiap hari sekarang tidak beli lagi karena sudah ada MBG. Jadi tolong perhatikan kami ini. Terima kasih. Kemudian ini ada satu pendengar ya Bu ya yang sudah menunggu di line telepon. Kita bisa sapa dulu. Ada Pak Budi di Ragunan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Budi. Bu Irma. Silakan. Waduh, bersyukur bisa ngobrol dengan Bu Irma nih, anggota DPR. Alhamdulillah. Bu Irma, sehat selalu Bu Irma ya. Perjuangkan. Amin, Pak. Rakyat. Bu, ini tidak ada evaluasi ya Bu, karena ini MBG ini kan sudah banyak keracunan, hampir berapa ribu ya Bu ya. Tapi dari sekian ribu itu Pak Prabowo juga menyampaikan hanya berapa persen loh, nggak boleh begitu loh Bu. Ini nyawa manusia loh Bu. Bu Irma bisa kasih masukan juga ke Ketua Kepala MBG. Nah, apakah Bu Irma, apakah nggak ada evaluasi untuk program ini dilanjutkan atau tidak? Lebih bagus disarankan, kayak saya punya anak di sekolah, lebih baik diserahkan ke sekolah aja, Bu. Kenapa nggak harus bikin dapur? Padahal sekolah-sekolah sekarang kan sudah ada dapur yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dalam masalah MBG ini. Kemudian ada solusi lagi, kasih aja ke orang tua. Itu kan alternatif yang sekiranya banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Karena banyak yang keracunan kemarin mereka sudah nggak mau makan lagi, Bu Irma. Mereka trauma loh. Dan harusnya dibagi-bagi mana daerah yang memang membutuhkan makan bergizi gratis ini. Karena tidak semua daerah dibikin yang harus dikasih MBG. Kayak Jakarta ini kan masyarakatnya sudah kelas menengah ke atas, Bu Irma. Kalau saran saya, daerah-daerah terpencil kayak NTT, Papua, atau daerah-daerah di Aceh itu, di Aceh Tenggara, saya pernah ke sana, itu daerahnya masih miskin. Sekolahnya juga masih pakai kayu. Dan orang-orang itu memang membutuhkan, harus dibikin peta gitu, Bu Irma. Sehingga tidak semua dikasih, jadi kan mubazir loh. Berapa miliar itu dari sekian banyak jumlah porsi itu. Kalau sampai ribuan yang sudah keracunan itu, aduh, bukan masalah persentase Bu Irma, tapi ini kan kesehatan anak-anak kita, Bu Irma. Itu aja Bu Irma, mudah-mudahan Bu Irma terus menyuarakan kebaikan, kebenaran di negara ini. Saya salut loh sama Bu Irma di DPR. Baik, Pak Budi. Pak Irma, Tuhan selalu menyertai Mbak Bu Irma. Baik, terima kasih Pak Budi atas komentarnya. Bu Irma, ada satu lagi ya dari Pak Lorenz yang sudah menunggu di line telepon dari Bekasi. Kita sapa dulu. Pak Lorenz, silakan Pak Lorenz. Oke, selamat siang Bu Irma. Siang Pak Lorenz. Kalau Bu Irma yang bersuara itu saya optimis Bu. Ya, karena Bu Irma itu menurut saya salah satunya dari anggota DPR kita yang benar-benar to the point. Semoga didengarkan oleh pemerintah. Nah, saya usul begini. Kalau bisa makan siang gratis ini, bergizi gratis, uangnya itu diberikan saja kepada orang tuanya. Kalau yang mengelola makanan itu ada orang tua, saya jamin 100% anaknya tidak akan keracunan, itu pertama. Kemudian yang kedua, peluang uang ini dikorupsi itu juga tidak mungkin. Lalu berikutnya adalah
dengan adanya seperti kejadian-kejadian sekarang ada yang keracunan, semakin banyak pembentukan kelompok-kelompok yang mengawasi kan menghabiskan uang negara juga. Ya. Jadi sebaiknya itu ya langsung ke keluarga saja. Mereka paling tahu apa yang suka dimakan oleh anaknya karena orang tua tahu selera anak. Nah, kalau sekarang masak umum seperti begitu, berjamaah begitu, belum tentu walaupun makanannya mungkin tidak mengakibatkan keracunan, belum tentu sesuai dengan selera anak juga. Dan kita lihat di yang beberapa potret di Indonesia bagian timur, ya makanan itu, benar-benar memprihatinkan. Nah, lalu pertanyaan Bu, apakah makan siang gratis ini hanya untuk sekolah negeri? Karena saya melihat di beberapa daerah tertentu di mana makanan bergizi gratis sudah, tapi sekolah-sekolah swasta itu tidak dapatkan itu. Apa hanya khusus untuk sekolah negeri atau yang swasta ini udah dianggap bukan warga negara gitu? Mohon izin. Ya, makasih Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Lawrence. Ada 2 pertanyaan dan juga beberapa komentar Bu Irma. Bisa ditanggapi Bu Irma? Ya, baik. Kalau kita, Pak, fungsi dari DPR RI itu satu, kita melakukan fungsi anggaran. Nah, yang kedua tentu legislasi atau aturannya. Dan yang ketiga, kita akan melakukan kontrol. Dan kita sudah melakukan kontrol itu, kita sudah memanggil Kepala BGN. Dan kita sudah memanggil juga Kepala BP POM, Kementerian BKKBN, dan Kementerian Kesehatan. Untuk bisa mensinergikan kerja-kerja pemberian makan bergizi ini kepada rakyat Indonesia, kepada anak-anak bangsa kita. Satu hal yang saya sampaikan kepada pemerintah bahwa mungkin harus tersampaikan juga kepada SPPG dan seluruh SDM BGN, jangan yang dikedepankan itu gratisnya. Jangan yang dikedepankan itu makan gratisnya gitu. Tapi justru sebenarnya yang harus dikedepankan itu adalah makan bergizinya, kualitas gizinya. Itu yang harus tersampaikan kepada masyarakat melalui orang-orang yang memang bekerja untuk mengelola ini. Nah, kalau itu yang menjadi mindset oleh atau pola pikir semua stakeholder yang ada di BGN, saya yakin kok ya bahwa program ini bermaslahat. Tapi kalau ada banyak masukan dari masyarakat pun, tentu itu juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Nah, tinggal bagaimana pemerintah menjawab ini semua. Kalau kita di Komisi 9, saya pribadi menyampaikan kepada pemerintah bahwa harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Menyeluruh, ya. Artinya menyeluruh itu adalah seluruhnya. Mulai dari proses, mulai dari pemilihan vendor, kemudian SDM yang menggawangi, kemudian SDM yang terlibat di dalamnya, pemilihan menu, dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus terlibat dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kan kita sudah tahu bahwa MBG ini bukan sekedar makan bergizi gratis saja, tapi juga difungsikan oleh Pak Presiden untuk menumbuhkan ya pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat Indonesia. Nah, kalau kalau yang dibeli dan yang dikonsumsikan itu misalnya makanan-makanan impor gitu ya, yang seperti sudah terjadi, ya saya kira nggak ada gunanya juga karena itu makanan sampah, itu tidak bergizi. Nah, yang selanjutnya yang saya kritisi juga terjadi pemberian ikan hiu goreng. Nah, padahal kita sama-sama tahu dari seluruh ikan hiu ini berbahaya karena mengandung merkuri yang sangat tinggi. Sehingga kalau dikonsumsi oleh anak-anak, saya yakin pasti akan keracunan. Nah, yang begini-begini kan harus melakukan kontrol yang ketat, Mbak. Ya, harus ada kontrol yang ketat kepada SPPG melalui tiga SDM yang saya sebut-sebut di atas. Nah, sekali lagi itu yang harus dilakukan. Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi melekat dan menyeluruh. Nah, soal apakah ini akan bagaimana kemudian nanti solusi yang disampaikan seperti penanya Bapak siapa tadi, Pak Iwan dan Pak siapa, saya akan menyampaikan itu juga bagian dari apa yang disampaikan publik kepada
pemerintah melalui RDP. Tapi apakah program ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, kan sudah terjawab. Pemerintah mengatakan bahwa tetap akan dilanjutkan dengan evaluasi secara menyeluruh. Dan itu membuat kami, anggota DPR Wakil Rakyat ini, harus wajib melakukan kontrol yang lebih ketat lagi ke depan. Gitu ya, jangan sampai nanti yang salah gitu ya, yang melakukan kesalahan itu bagian dari pemerintah, tapi kemudian kan nanti DPR lagi yang kena kena imbasnya, bahwa seolah-olah kami tidak melakukan kontrol. Nah, ini juga yang harus menjadi informasi yang harus juga dipahami oleh masyarakat Indonesia, bahwa anggota DPR itu juga kan nggak bisa turun ke semua SPPG di seluruh Indonesia karena keterbatasan kami. Tapi yang kami harus tegaskan bahwa kami akan melakukan kontrol secara ketat kepada semua SPPG melalui BGN. Saya kira itu komitmen dari Komisi 9. Baik, terima kasih Bu Irma sudah berbincang dengan El Sinta ya Bu ya. Selamat siang Bu Irma. Selamat siang, terima kasih pemirsa di seluruh Indonesia. Mohon maaf bagi pendengar yang belum sempat kami bacakan komentarnya karena ada keterbatasan waktu. Demikian perbincangan kami dengan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago. El Shinta News and Talk.